Oke, sebelumnya video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham Pegas atau perusahaan gas negara TBK. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan Pegas kuartal 1 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham Pegas. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, tepatnya tanggal 29 Mei tahun 2024, Pegas berada di harga Rp1.610. Nah, di luar saham Pegas ini, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu cara fundamental dia mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya adalah template Excel yang nanti saya gunakan untuk menganalisa fundamental saham Pegas dan juga menghitung kisaran harga wajar saham Pegas ini, saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel Template. Template Excel original dari saham nyantai yang membantu dalam menganalisa fundamental sebuah saham, menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, serta menghitung ROE, PER, ataupun menghitung PBV dari sebuah saham. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda ambil penawarannya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambil penawarannya nanti saja setelah Anda menonton video menganalisa fundamental saham Pegas dan menghitung kisaran harga saham Pegas ini. Deal ya? Sebelum kita pergi ke snapnya, kita lihat dulu bagaimana harga gas saat ini. Ya, harga gas dunia saat ini. Kita lihat ya, kalau harga gas ini sedang turun ya. Natural gas sedang turun ya. Dari tahun 2022 dia pernah naik hingga 9,0605 ya. 9332 USD. Dia turun terus turun. Nah, sempat naik di tahun 2023 Oktober ya, ke 3,7, tapi dia turun lagi. Nah, parahnya di tahun 2024, di bulan Maret kemarin turunnya dengan penurunan hingga 1,7518. Lalu dia naik lagi nih, sekarang. Posisinya sedang naik di 2,7 USD per MMBTU. Jadi, kalau kita lihat nih, kelihatannya pergerakan dari harga gas ini sedang naik turun nih. Atau kita bisa sebut sedang sideways lah. Maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di saham gas ini, kemungkinan terjadi akan ada dua hal. Yang pertama, labanya turun karena mengikuti penurunan dari harga gas. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi labanya akan naik karena produksinya digenjot ya. Digenjot lebih tinggi supaya dia bisa meningkatkan labanya, supaya perusahaannya nggak kolaps, supaya investor nggak pergi dari saham tersebut. Oke, lalu bagaimana dengan Pegas? Ya, kita lihat Excelnya saham Pegas. Oke, untuk komposisi saham yang berada di masyarakat mencapai 40,04%, dengan hutang yang mencapai 94,82. Hutangnya naik nih dari kuartal 4 tahun kemarin yang 80 sekian. Sekarang jadi 94. Ada kenaikan, tapi masih di tahap yang cukup aman, masih di bawah 100%. Komposisi saham yang berada di masyarakat juga 40%, ya masih di angka yang ideal. Jadi dari profil perusahaan, Pegas ini masih cukup aman untuk diinvestasikan. Lalu kita pergi ke ekuitasnya. Untuk ekuitasnya, dia sempat turun 22% di tahun 2021. Wajar, karena di tahun 2020-nya, ya, kuartal 4-nya terjadi kerugian hingga 3 triliun rupiah. Rugi nih, ketika pandemi dia rugi 3 triliun rupiah, 3,7 triliun rupiah. Maka ekuitasnya turun, itu wajar. Karena bisa jadi dia harus menutupi gaji karyawannya, produksinya, dan lain sebagainya. Sehingga dia ambil dari ekuitasnya, ini sangat wajar. Lalu tahun 2022 naik 14%, tahun 2023 naik 7,82%. Nah, tahun 2024 nih, ya, di mana harga gas yang kita lihat tadi ya, dia turun kan ya. Dia tuh turun. Tapi
Labanya naik 9%. Ini pertanda bagus nih, pertanda positif. Oke. Lalu untuk laba yang di kuartal 4, ya, tahun 2020 turun 26%, wajar ketika dia rugi. Tahun 2021 naik 8%, tahun 2022 naik 9%, tahun 2023 naik 2%. Jadi kenaikannya nggak terlalu tinggi untuk kuartal 4-nya. Lalu untuk labanya kita bisa lihat labanya dari tahun ke tahun. Kuartal 1 2020 ke kuartal 1 2021 naik 15%. Lalu di tahun 2022 kuartal 1-nya naik 90%. Wajar ketika harga gas lagi naik tinggi-tingginya. Yang saya sebutkan spill di awal tadi. Tahun 2023 dia turun 24%. Wajar karena harganya turun jauh daripada harga gas di tahun 2022. Nah, yang hebat di tahun 2024 ini labanya malah naik 49%. Menjadi laba terbesar pertama dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau Begas ini secara fundamental dia bagus. Ketika harga gas turun, tapi labanya bisa ditingkatkan. Ya. Bagus nih, pertanda positif. Semoga ini bisa bertahan nih sampai kuartal 4 nanti. Yang kedua, Begas ini secara fundamental dia mewah karena selalu terjadi kenaikan dari segi ekuitasnya di 3 tahun terakhir. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kisaran harga wajar dan harga pucuk, yaitu kita harus mengerjakan dua PR, yaitu PR proyeksi laba dan DPR-nya, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, di akhir video, jika Anda rasa video kami kurang bermanfaat untuk Anda, silakan Anda ambil lagi atau cabut lagi like dan subscribe-nya dari video ini. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong untuk klik tombol like dan subscribe-nya di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Oke? Di sini ada kenaikan 49%. Ya. Dengan riwayat 3 tahun terakhir, kenaikan di 383%, 202%, dan 233%. Anggap ini angka paling pesimis, ini angka confident, dan ini angka optimis. Oke. Tapi saya melihat di sini ada kenaikan cukup signifikan, 49%. Hampir setengah lebih dari kenaikan di tahun 2022 yang 90%. Maka, saya rasa kenaikan di kuartal 4-nya nggak akan sebesar tahun kemarin, yaitu 223%. Saya lebih cenderung kenaikan di 202%. Oke? Kita anggap dulu PR pertama selesai. Kita lanjut ke PR kedua, yaitu DPR-nya. Untuk DPR-nya, saya setuju untuk menggunakan 67% lagi seperti DPR tahun 2022. Tahun 2023 ini belum keluar nih, karena RUPS-nya nanti tanggal 30 Mei ya, kalau nggak salah. Silakan Anda searching sendiri RUPS-nya Pegas kapan. Kalau nggak salah tanggal 30 Mei. Dia mau bagian berapa persen, kita belum tahu. Saya prediksi di kisaran 67%. Atau bahkan lebih. Karena melihat labanya naik 49% di kuartal 1 2024 ini. Maka jika labanya naik 202% dan DPR 67%, maka dividennya akan dibagikan itu 10%. Dengan SOBD 1,49 dengan harga wajar masih berpotensi naik 50% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 99% lagi. Min, itu kayaknya terlalu optimis kalau dia naik 202%. Saya ada perhitungan yang sedikit di luar jalur. Tidak ada riwayatnya di sini, tapi ada riwayat di tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020, di mana dia naik 157%. Ini bisa jadi angka paling pesimis kita, yaitu dia naik 157% dengan DPR 67%. Min, 67% masih kebanyakan. Oke. Coba kita prediksi dia membagikan hanya 50%. Tapi saya rasa dia akan membagikan 60% lebih. Ya. Karena di riwayat 2 tahun terakhir, tahun 2021-2022, dia membagikan 60% lebih. Nah, kita anggap dulu deh, dia bagi 50%. Maka jika dia bagi 50%, dividen yield-nya itu 6,3, dengan SOBD 1,27, dengan harga wajar, udah kelewat 5% dan harga pucuk masih berpotensi naik 27%. Oke. Tapi apakah ini akan kita gunakan? Apakah ini akan menjadi patokan? Kalau Anda mau jadikan ini patokan silakan, tapi saya lebih berpatokan di 202%. Dan seandainya ini DPR-nya diturunkan, ya, saya setuju di 50%. Maka, jika laba naik 202% dan DPR 50%, maka dividen yield-nya itu 7,4 dengan SOBD 1,49 dengan harga wajar
masih berpotensi naik 12% dan harga pucuk masih berpotensi naik 49% lagi. Oke, jadi ada 3 tuh. Baik yang tadi DPR-nya 50% dengan kenaikan 157%, atau DPR-nya 67% dengan kenaikan 202%, atau seperti ini, kenaikan 202% dengan DPR 50%. Terserah Anda ambil yang mana. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau Pegas ini saat ini sedang di kisaran atau menuju ke harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianalisikan juga bagaimana fundamental sebuah saham, bagaimana menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham Pegas sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham Pegas sudah. Sekarang izinkan saya ya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang saya gunakan ini saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, ataupun menganalisa fundamental sebuah saham, serta menghitung ROE, PER, ataupun PBV sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO. Dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba arah dan tiba-tiba ARB. Sehingga keputusan yang Anda akan ambil nanti itu akan keputusan yang secara rasional, terukur, terarah. Agar menghindarkan Anda dari kesalahan yang nggak perlu yang membuat Anda loss di dunia saham. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang like invest, berstatus like invest, karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar saja? Boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan saja? Boleh. Ataupun Anda mau ambil keduanya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat, membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.